Hari ini saya akan membagikan 5 tips menurunkan berat badan yang bisa dilakukan di rumah saja dan mungkin juga bisa membantu teman-teman mengecilkan perut buncit. Let's go! Hai semuanya, kembali lagi di channel The Doctor's Diet. Gak terasa ya, atau mungkin terasa juga, sudah lebih dari setengah tahun kita bekerja di rumah aja. Saya nggak tahu sih gimana kondisi tubuh dari teman-teman sekarang. Apakah bertambah buncit, atau nggak berani ngecek timbangan mungkin. Atau mungkin sebaliknya ya, malah menjadi lebih sehat dan berat badannya semakin ideal. Anyway, bagaimanapun keadaan teman-teman sekarang, penting sekali menurut saya untuk memperhatikan berat badan kita. Bukan cuma masalah estetik ya, tapi terutama sekali untuk masalah kesehatan. Dengan memiliki berat badan dan bentuk badan yang lebih ideal, setidaknya ya nggak overweight atau obesitas, teman-teman akan memiliki tubuh yang bekerja secara optimal, terutama sistem imunnya yang sangat penting selama pandemi ini. Karena gampang banget sebenarnya selama berada di rumah aja untuk makan melebihi kebutuhan kalori kita sehari-hari. Jadi malas bergerak, malas beraktivitas fisik, pinginnya leha-leha aja, mager-mageran, dan seterusnya. Nah, di video hari ini saya mau mengajarkan 5 tips yang sudah saya praktekkan sendiri selama masa pandemi ini untuk tetap menjaga berat badan saya. Harapannya sih teman-teman bisa menonton video hari ini sampai habis, lalu nanti mempraktekkannya sendiri. Kita mulai di tips yang pertama, yaitu rencanakan makanmu. Ini adalah salah satu kebiasaan yang menurut saya penting banget, yang bisa membantu menjaga asupan kalori harian kita. Jadi rencanakan sebelumnya, sarapannya nanti apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, mau nyemil apa aja. Jadwalkan juga jamnya, sehingga teman-teman akan memiliki jadwal makan yang lebih teratur. Rencanakan jadwal makan teman-teman berdasarkan rasa lapar. Perhatikan, kapan sih waktu kalian merasa paling lapar? Pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah? Alokasikan lebih banyak kalori di waktu kalian merasa lebih lapar. Dan di waktu lainnya, kalian bisa makan dengan jumlah kalori yang lebih sedikit. Kalau misalnya teman-teman ngitung kalori seperti saya, maka akan lebih mudah sebenarnya kerjaannya. Jadi teman-teman tinggal ngitung kebutuhan kalorinya berapa, lalu tinggal dibagi-bagi aja nantinya. Kalau teman-teman melakukan jenis diet lainnya, porsinya mungkin dikurangi setengah di waktu teman-teman tidak terlalu merasa lapar. Dan di waktu teman-teman merasa lebih lapar, barulah makan dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Tujuan utama dari trik ini sebenarnya untuk membuat teman-teman itu lebih memperhatikan apa yang dimakan setiap harinya dan lebih mengerti kapan sih saya merasa lapar. Ini beneran lapar atau cuman pingin aja ya sebenarnya. Nah, kalau teman-teman bisa mengenali rasa lapar lalu bisa mengatur jadwal makan dengan lebih baik, maka akan lebih mudah juga untuk menjaga berat badannya. Tips kedua, ini yang paling gampang menurut saya ya, dari kelima tips ini, yaitu memperhatikan cemilannya. Cemilan untuk sebagian orang itu adalah kunci untuk menurunkan berat badan. Banyak loh yang ngirim DM ke saya bilang mereka tuh udah ngurangin porsi makan, ngurangin nasi, ngurangin gorengan, tapi kok masih nggak kurus-kurus ya? Dan ternyata setelah dicek, emang bener mereka ngurangin nasi, ngurangin gorengan, dan lain-lain. Emang bener, tapi mereka malah nyemil lebih banyak. Nyemilnya itu biasanya yang tinggi kalorinya dengan nilai nutrisi yang rendah. Lebih parahnya lagi, makanan-makanan jenis ini biasanya itu nggak ngenyangin dan nagih. Jadi makannya itu bisa banyak banget tanpa disadari. Ini yang berbahaya dan penting untuk teman-teman sadari, karena cemilan itu sendiri nggak salah. Saya juga masih mengkonsumsi cemilan-cemilan seperti itu. Hanya saja porsi dan frekuensinya itu sangat saya jaga. Dan saya lebih banyak fokus pada jenis cemilan yang nilai nutrisinya itu tinggi dengan kalori yang lebih rendah. Salah satu contohnya adalah Soyjoy yang telah berbaik hati mensponsori video saya hari ini. Thank you Soyjoy. Nah, kenapa saya merekomendasikan Soyjoy? Karena kalori dari Soyjoy itu masih sangat bersahabat. Cuman kurang lebih sekitar 130 sampai 160 kilokalori per servingnya. Selain itu, Soyjoy tinggi serat dan protein. Dua jenis nutrisi yang sangat kita butuhkan dan biasanya itu sulit sekali untuk dipenuhi sehari-harinya. Lalu Soyjoy juga padat dan mengenyangkan. Saya sendiri nih kalau misalnya sore hari lagi lapar banget, saya biasanya makan satu Soyjoy aja udah langsung auto kenyang tuh. Dan buat teman-teman yang udah pernah makan Soyjoy, pasti tahu lah Soyjoy ini tuh enak.
Nice. Apalagi yang varian baru ini, yang White Macadamia, it's really good. Kalian harus cobain. Oke, jadi ingat, perhatikan cemilannya, dan kalau bisa pilihlah cemilan yang nilai nutrisinya itu lebih tinggi, namun dengan kalori yang lebih rendah. Tips ketiga adalah untuk menjadwalkan tidurmu lebih baik. Setiap harinya kita memerlukan waktu tidur kurang lebih ya selama 7-9 jam. Selama work from home ini ada kemungkinan jadwal dan kebiasaan tidur kita itu berubah banget. Sehingga penting sekali untuk memperhatikan hal ini. Kita yang biasanya harus tidur lebih awal karena harus siap-siap sebelum berangkat kerja, belum waktu untuk berpergiannya. Sekarang udah nggak usah buru-buru lagi. Kalau misalnya mulai kerja jam 9, kita bisa aja bangun jam 8 atau 8.30 bahkan ya. Nah, kalau bangunnya bisa lebih siang, ya berarti tidurnya bisa lebih malam kan. Buat nyelesain kerjaan lah, buat main game lah, atau sekedar nyantai YouTubean, nonton video saya mungkin ya kan. Tapi dok, kalau misalnya saya bangunnya jam 10, terus saya pastiin tidur jam 2 pagi biar dapat 8 jam tidur, nggak apa-apa kan dok? Nah, tidur yang baik itu tidak hanya dilihat dari segi kuantitasnya. Memang tidurnya cukup ya, 8 jam, jam 2 pagi sampai jam 10 pagi. Tapi di pagi hari sebelum jam 10, apakah kalian bisa memastikan tidur kalian tidak terganggu? Misalnya kebangun jam 7 karena mau pipis sekalian cek handphone. Atau nih jam 8 pagi tiba-tiba ditelepon sama pacar kalau punya... Gangguan-gangguan kecil ini bisa saja menurunkan kualitas tidur dan juga bisa saja berpengaruh pada kesehatan kalian. Belum lagi kalau kalian tidurnya dini hari, kadang-kadang itu bisa merasa lapar pas tengah malam, lalu nggak bisa tidur kalau misalnya nggak makan. Jadi akhirnya bikin 1 bungkus mie instan lah, atau misalnya nyemil 1 roti lah, dan sebagainya, yang bisa menambah jumlah kalori harian kalian. Sehingga solusi yang bisa saya berikan adalah untuk membuat jadwal aktivitas dan istirahat yang lebih teratur. Lalu lakukanlah secara disiplin. Saya pribadi itu suka dengan keteraturan, dan menurut saya untuk berfungsi dengan lebih baik kita memerlukan hidup yang lebih teratur. Bangun jam sekian, tidur jam sekian, kalau udah jam segini harus berhenti kerja, kalau udah mau tidur nggak boleh lagi main gadget-gadgetan, harus ada waktu untuk olahraga dan seterusnya. Dengan cara ini kita bisa mengatur waktu kita dengan lebih baik supaya bisa lebih produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan kita. BTW, kalau kalian mau tahu tips lebih lengkap tentang tidur, sudah pernah saya buat ya di video saya yang satu ini. Tinggal dicek aja, oke? Nanti aja habis nonton video ini selesai ya. Linknya akan saya taruh juga di description box di bawah. Kalau saya lupa, tolong ingetin di kolom komentar ya. Tips keempat berhubungan dengan bergerak. Karena setiap hari kita lebih banyak duduk karena di rumah aja ya. Apalagi buat teman-teman yang masih kuliah dan sekolahnya juga di Zoom, harus hati-hati banget karena kalori in-nya masuk terus nggak terkontrol, tapi kalori out-nya itu makin rendah. Jadi gampang banget untuk makan melebihi kebutuhan kalori harian. Nah, tips yang biasanya saya berikan adalah penuhi 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Minimal itu, kalau misalnya lebih banyak ya lebih bagus sebenarnya. Gunakan smartwatch atau smart band. Wah, saya nggak punya nih. Mungkin ada yang mau pasang iklan smartwatch mungkin di pergelangan tangan saya yang indah ini. Oke, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi penghitung langkah harian di smartphone. 10.000 langkah ini bisa teman-teman penuhi dengan menjadwalkan jalan pagi atau mungkin jalan sore. Teman-teman juga bisa membagi 10.000 langkah ini ke beberapa jam untuk setiap harinya. Jadi misalnya nih, 10.000 langkah bagi ke dalam 12 jam setiap harinya. Sehingga setiap jam teman-teman harus mendapatkan kurang lebih sekitar 800 langkah. Jadi mungkin pas kerja nggak cuma duduk-duduk atau kerjainnya di kasur gitu. Jadi kerjainnya di meja sambil berdiri. Jadi setiap mungkin 10-15 menit teman-teman bisa nabung tuh beberapa ratus langkah supaya target 10.000 langkahnya itu bisa tercapai. Trik ini gampang-gampang susah ya, jujur aja saya, karena saya juga agak sulit untuk mencapai target 10.000 langkah harian ini. Jadi mulai aja dulu dari angka-angka yang nyaman buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru nyaman dengan 3.000 langkah setiap harinya, ya udah mulai dari 3.000 dulu, terus naikkan perlahan-lahan. Tips terakhir hari ini adalah untuk berolahraga. Jadi harus dibedain ya, olahraga dengan aktivitas fisik. Keduanya itu berbeda. Aktivitas fisik adalah segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan otot rangka. Jadi termasuk di dalamnya itu sebenarnya berjalan santai, bersih-bersih, masak, main sama anak, dan seterusnya. Sedangkan kalau olahraga, itu adalah aktivitas fisik, tapi yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan kita. Jadi ada targetnya, yaitu untuk meningkatkan kesehatan. Jadi walaupun aktivitas fisik dari teman-teman sudah tinggi, ya tetap harus berolahraga. Saran saya sih mulai dari olahraga yang mudah dan teman-teman bisa nikmati terlebih dahulu. Apalagi buat teman-teman yang baru aja mulai nih, baru mau mulai kebiasaan berolahraga, jangan yang sulit-sulit dulu. Mulai dari yang mudah dulu. Karena saya yakin untuk mulai berolahraga aja itu udah berat banget.
mengumpulkan niatnya aja tuh udah sulit banget. Jadi mulailah dari yang sederhana, yang mudah dulu ya. Nah, berada di rumah itu bukan alasan untuk tidak bisa berolahraga. Teman-teman bisa melakukan HIIT, High Intensity Interval Training, dengan body weight workout yang tidak memerlukan space terlalu banyak. Peralatannya juga nggak perlu, cuma perlu badan doang sebenarnya. Saya sendiri selama pandemi ini udah nggak nge-gym sama sekali. Jadi udah sekitar 6 bulan lebih ini nggak ada nge-gym nih. Jadi cuma pakai resistance band, dan saya menggunakan juga tas yang diisi dengan buku sebagai beban. Dah. Sekarang juga sudah tersedia banyak banget jasa coaching fitness online yang berguna untuk teman-teman yang baru aja mau memulai nih, mau memulai latihan beban, tapi masih kebingungan gimana sih caranya melakukan latihan beban yang baik dan benar. Jadi menurut saya sih udah nggak ada alasan sama sekali untuk tidak berolahraga. Tinggal niatnya aja nih, ada atau enggak. Sekian untuk video saya hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman sudah menonton sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Okay, I'll see you in the next video.